Hai, welcome to Artocles. Kalau ngomongin cinta hanya di mulut aja emang terasa basi. Harus ada pengorbanan dan pembuktian, meskipun wajib menunggu dalam waktu yang lama. Pria kelahiran tahun 1992 ini bernama Lingga Respati yang merupakan putra kedua dari 4 bersaudara yang lahir dan tumbuh di wilayah Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin dia yang paling dibanggakan oleh orang tuanya karena sangat berprestasi, bahkan kemudian mendapat sponsor dari salah seorang pejabat daerah yang membawanya ke kota Banten untuk bersekolah di salah satu SMA terkemuka di Tangerang Kota. Nilai akademiknya bagus hingga saat masuk kuliah, dia mendapat scholarship untuk ikut pertukaran mahasiswa ke kampus Sun Yat-sen yang ada di kota Guangzhou, negara Tiongkok. Lingga wisuda di tahun 2015 dan sempat pulang dulu ke Klaten bertemu orang tua, lalu balik lagi ke Guangzhou untuk bekerja pada perusahaan komunikasi sejak 2016. Nah, setahun kemudian pihak kantor mengirimnya ke cabang yang ada di kota Taichung, negara Taiwan. Gak jauh sih dari sana, dan Lingga pun mulai menikmati pengalaman baru menjadi warga negara tersebut, bahkan sering mengajak ayah, ibu, serta adiknya buat jalan-jalan, bukan hanya di Taichung namun juga ke Taipei dan beberapa wilayah lain, supaya bisa membuka mata lebih luas tentang keindahan dunia selain Indonesia. Kita rehat 40 detik untuk mendengar info tentang channel keren bernama Mabar Kriminal. Rangkaian video ngebahas kasus kejahatan kisah nyata yang akan bikin jantung berdegup kencang serta bulu kuduk bergidik. Disajikan secara lengkap dan menarik setiap minggunya. Jangan lupa subscribe dan pantengin setiap detail kisah menegangkan dari penjuru dunia yang bakal ngebuat mulut menganga kaget dan mata kamu merem-melek saking mind-blowingnya. Udah pasti semua disusun secara runut, jadi mudah dimengerti dan sopan di telinga saat disimak. Nama channelnya Mabar Kriminal dan kamu bisa langsung menuju ke sana setelah kelar nontonin video dari Bang Artocles ini. Lingga ini tinggal dengan menyewa rumah mirip apartemen 2 tingkat yang ada di daerah bernama Situn, yang letaknya nggak jauh dari pasar malam Fengjia dan juga rumah sakit veteran Taichung. Nah, dari rumah sewa tersebut dia mulai akrab dengan salah seorang penghuni lainnya yang bernama Wesley Shaw, kelahiran tahun 94, yang aslinya dari wilayah Hualien. Awalnya ngobrol dan bertegur sapa saat ketemu di gerbang depan kontrakan, lalu mulai ngopi dan nongkrong bareng di kafe atau klub malam yang makin mempererat persahabatan. Nah, statusnya Wesley adalah dokter magang di rumah sakit veteran tadi dan wawasannya sangat luas, makanya nggak pelit berbagi ilmu pada siapapun, termasuk kepada Lingga kalau punya banyak pertanyaan mengenai ilmu kesehatan. Sebenarnya seneng ya bisa punya temen yang datang dari background pendidikan yang berbeda, jadi kan enak sharing pengetahuan, apalagi lahirnya beda kewarganegaraan serta berbeda agama, makin seru bertukar sudut pandang. Lingga yang usianya lebih tua 2 tahun sudah menganggap Wesley sebagai adiknya, bahkan kalau lagi pada kehabisan uang di akhir bulan suka saling pinjam dan traktir sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Dari Wesley juga akhirnya Lingga berkenalan dengan seorang dokter magang lainnya bernama Vita Chang, kelahiran tahun 93, yang terkadang mampir ke tempat Wesley kalau sedang ada urusan penting. Bukan cuma Vita, teman lain juga suka mampir ke sana karena jarak tinggal yang dekat dengan rumah sakit veteran. Singkat cerita, Lingga pun kesemsem dan suka ngajakin ngobrol, lalu dapat nomor handphone Mbak Vita. Beberapa foto di akun sosmednya juga dikomen dan di like, yang selalu dibalas dengan cepat oleh wanita tersebut. Sebenarnya Vita juga gadis perantauan dari Ceceng dan ngakunya tinggal rame-rame sama perawat magang di sebuah apartemen. Bahkan kemudian dengan beraninya Lingga ngajak untuk nonton bioskop, ngopi, atau dinner sekali-kali berdua aja, dan tanggapan Vita juga positif. Sayangnya kedekatan tersebut tidak berbuah manis di saat dengan nekat per bulan April 2019 lelaki itu menyatakan cintanya namun ditolak sama Vita. Alasannya si Lingga terlalu baik untuk dirinya.
Hal ini yang kemudian disampaikan kepada Wesley yang kasihanlah sama Lingga karena beberapa bulan terakhir kan ulet dan gentle banget, berupaya agar bisa mendekati teman kerjanya tersebut. Tapi kayaknya dia tahu deh kenapa si Lingga ditolak, ya karena berbeda keyakinan. Mereka bukan remaja lagi yang cuma kepengen punya pasangan untuk seru-seruan. Pastilah niatnya akan menuju ke pelaminan. Cinta beda kepercayaan susah dilanjutin, makanya daripada dipaksain ya mending ditolak semenjak dini. Lingga gak kepikiran ke situ dan malah kemudian punya amunisi baru untuk mendekati Vita. Dia kirim beberapa pesan dan lirik puisi yang berhubungan dengan agama yang dianut perempuan itu, yaitu Buddha. Dia beliin Vita kalung dengan liontin bergambar Gautama meditasi Tibet. Sampai Lingga pun menghubungi teman lainnya yang beragama Buddha, minta dikirim kitab Tripitaka, lalu mempelajari ayat-ayat penting yang kemudian dikutip kata-kata indahnya untuk dikirimkan kepada gadis tersebut. Tapi tetap aja Vita maunya berteman. Emang bukan itu sih solusinya, harus total Lingga mengganti agamanya. Tapi seandainya Lojin emang udah dipastikan cintanya bakal diterima, dia konsultasi lagi sama Wesley yang juga ragu-ragu mengenai hal itu. Maksudnya ya kenapa Lingga nggak nanya langsung aja sama Vita. Sebulanan kemudian pada akhir Mei 2019, Lingga kembali ngajakin Vita untuk ngopi lalu menggenggam tangan cewek tersebut. Gak pernah ditepis, bahkan dia berterima kasih karena ngeliat perjuangan yang dilakukan Lingga kepadanya. Uniknya di bulan Juni 2019 saat Vita berulang tahun ke-26, Lingga mengirim buket bunga plus sebuah kitab suci agar perempuan itu semakin dekat dengan Tuhan dan bisa melihat bahwa Lingga serius pengen jadi kekasihnya. Gak main-main, kalau emang udah pasti diterima, dia rela kok untuk merubah keyakinan seperti yang dianut sama Vita. Pokoknya sekarang ini perjuangan Lingga mau meyakini Vita bahwa dia adalah laki-laki yang pantas untuk diperhitungkan, bukan cuma sekedar pacar, tapi akan menjadi suami yang religi. Lingga siap kok dibawa ke hadapan orang tua Vita karena dia bukan pria pengecut yang mau enaknya doang. Bertanggung jawab dan punya akhlak nih bos, senggol dong. Pertengahan bulan Juli 2019, Lingga kaget saat mampir ke tempat sahabatnya dan terlihat ada Vita di sana dengan wajah memerah seperti habis nangis dan mengamuk. Hal yang sama terlihat juga di raut wajah Wesley yang bisa disimpulkan sepertinya mereka ini habis berantem. Bahkan rambut gadis itu rada berantakan, gak tahu habis dijambak atau emang lupa disisir dari rumah. Keduanya menyapa, tapi kemudian Lingga cabut karena mikir mungkin lagi ada masalah di antara mereka makanya berantem. Besokannya Wesley pun belak-belakan kepada Lingga supaya berhenti menemui dan mengejar Vita mulai sekarang, karena apa yang dikatakan cewek itu untuk menolak cinta Lingga dari kemarin dengan bilang kamu terlalu baik. Ya emang bener, lu terlalu baik. Jadi Vita selama ini adalah simpanan salah seorang pejabat polisi wilayah Taichung yang sering dikasih uang hanya untuk meladeni bapak pejabat tersebut. Dia tuh gak butuh buket bunga, pesan-pesan religi atau kalung liontin Buddha, apalagi dikasih kitab suci gak bakal disentuh sama dia. Iblis itu. Bahkan 2 minggu terakhir karena dilabrak sama istri sah bapak pejabat polisi, akhirnya Vita nggak dapat lagi transferan. Ujung-ujungnya open BO di salah satu aplikasi kencan dengan tujuan supaya bisa dibayar mahal. Jadi percuma juga Lingga nggak akan diperhitungkan dengan gaji UMR-nya. Mundur aja sebelum kecewa terlalu jauh. Ini yang bikin pemuda itu jadi mikir bahwa kemarin mungkin si Wesley berantem sama Vita karena berusaha mengingatkan Vita mengenai dosa-dosanya. Ya bisa jadi Vita tersinggung gak terima dinasehatin. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, Lingga nekat ngajakin perempuan itu buat ketemu di kafe, dan dalam kondisi tatap-tatapan muka begitu, pemuda tersebut langsung aja ngomong mengenai hal yang sudah diungkapkan oleh Wesley kemarin. Ini bikin Vita kaget sampai wajahnya kayak mau ngamuk. Tapi Lingga datang ke situ bukan mau menghakimi kok, bahkan pengen melupakan perjuangan dia kemarin karena udah terlalu baik dan lugu nggak bisa ngebaca sinyal yang diberikan sama gadis tersebut. Jadi Vita, sekarang tolong jangan tersinggung dulu. Berapa yang kamu minta supaya mau melayani saya di atas ranjang selama 2 jam? Ntar kita cari hotel murah aja, saya yang bayar. Karena jujur pesona dan aura kecantikan kamu dari dulu sejak pertama kenal udah bikin jantungku berdebar kencang sampai terbawa mimpi. Malahan Vita ngerasa tersinggung, lalu menampar pipi Lingga dan meninggalkan lelaki itu di kafe sendirian.
Pada Jumat malam tanggal 9 Agustus 2019, mendadak Lingga mendapat pesan dari Vita di handphonenya yang sempat bikin dia kaget. Udah seminggu gak ketemu dan ngobrol sejak di kafe itu karena gak enak hati, tiba-tiba ada SMS masuk. Kira-kira ada apa ya? Saat dibuka lumayan kaget karena gadis tersebut mewujudkan permintaan Lingga, yaitu akan melayaninya dengan bayaran yang tidak disebutkan jumlahnya kepada publik. Tapi menurut Lingga, angkanya itu melebihi gajinya 1,5 bulan. Kaget dong, soalnya dia pun belum kaya-kaya amat, harus ngirim uang juga buat orang tua dan adik-adiknya di Indonesia. Masa langsung ludes hanya untuk cicipin perempuan yang belum tentu jadi istrinya di masa mendatang. Makanya Lingga pun minta maaf gak bisa menyanggupin. Dia itu gak pernah ngebayar cewek-cewek begini, kirain harganya gak lebih dari 2 juta rupiah. Segitu pun udah lumayan gede, sayang banget duitnya. Tapi setelah nolak, justru ada perasaan lega di hati pemuda tersebut karena dia gak sampai pindah keyakinan atau mengorbankan agamanya untuk Vita, meskipun sempat cinta berat sama perempuan itu. Beruntung diingatkan sama Tuhan sebelum banyak yang dikorbankan. 3 hari kemudian pada Senin tanggal 12 Agustus 2019, Lingga melangkah gontai menuju kediamannya sepulang kerja. Niatnya mau mampir ke kamar Wesley bentar, tapi masih gelap dan terkunci. Yang sempat mikir mungkin lagi tugas malam. Sampai ada penghuni lain yang ngasih tahu bahwa si Wesley ditangkap oleh polisi karena kasus penghabisan nyawa. Lah kaget dong, masa iya cowok selugu Wesley berbuat begitu? Siapa yang bilang? Valid gak infonya? Jangan asal ngomong. Lah tadi siang kan rame-rame polisi kesini ngebawa dia. Makanya Lingga bergegas menuju rumah induk semangnya yang ada di sebelah yang membenarkan berita tersebut. Bahkan yang bikin kagetnya lagi adalah korban yang dihabisi Wesley bernama Vita Chang, dokter magang rumah sakit veteran yang kondisinya itu sedang hamil 3 bulan. Jadi antara Vita dan Wesley sebenarnya adalah pasangan berstatus pacaran. Berdasarkan kabar yang beredar sekaligus pengakuan dari mulut Wesley sendiri, sebenarnya dia dan Vita sudah menjalin asmara sejak setahun lalu di 2018 saat mulai magang di rumah sakit veteran Taichung. Namun hubungannya kemudian redup saat perempuan itu banyak mintanya. Matre pokoknya udah habis diporotin si Wesley. Makanya kemudian putus nyambung dan sempat gak ngomongan beberapa bulan. Ini bikin Vita balas dendam ke cowoknya dengan berhubungan sama seorang pejabat polisi yang mulai ngasih banyak uang, hingga kehidupan yang dijalanin sama gadis itu semakin mantap. Vita dan Wesley sama-sama berego tinggi lalu memutuskan untuk sahabatan. Makanya waktu Lingga muncul dan nanya-nanya tentang Vita, ya los, kejar aja. Diajakin kencan langsung mau kok cewek itu karena murahan. Malahan Lingga datang lagi kepada Wesley ngeluh cintanya ditolak. Sama halnya dengan Vita yang juga muncul kembali ke Wesley mengeluh dirinya dilabrak oleh istri pejabat polisi. Bahkan diancam akan dihabisi nyawanya kalau Vita tidak segera mundur. Dia pun minta balikan sama Wesley yang dalam masa beberapa minggu itu masih dipikir-pikir lah, sampai mau juga untuk menyambung kisah yang pernah tertunda. Beberapa minggu kemudian, Wesley menemukan history chat yang menjelaskan dengan detail bahwa Vita open BO dengan harga tinggi ke beberapa pria pejabat lainnya yang kalau dihitung-hitung jumlahnya sudah belasan orang. Terjadi perkelahian hebat sampai adu fisik yang salah satunya pernah kepergok sama Lingga waktu ngelihat rambut Vita acak-acakan kemarin. Sampai akhirnya pada minggu malam tanggal 11 Agustus 2019, Vita menghubungi Wesley dan cerita dirinya berbadan 2 yang ternyata usia kandungan sudah 3 bulan. Minta Wesley untuk ngawinin segera, namun pemuda itu nolak karena gak pernah ngapa-ngapain kok disuruh tanggung jawab. Kejar noh Pak Polisi atau bapak-bapak lain yang udah nyicipin. Jangan pas enak diem-diem aja sekarang nangis nyesal minta dinikahin. Keesokan paginya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, Wesley mendatangi kediaman Vita hingga terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Pria itu menekankan tangannya di leher Vita sekuat tenaga sampai gadis tersebut pun kehilangan nyawa karena kehabisan nafas. Menurut pengacara Brian Huang, sebenarnya sang klien Wesley sangat mencintai Vita, namun gak tahu kenapa perempuan itu berkhianat dan lebih mementingkan duit dibanding hubungan mereka. Wesley jujur bahwa selama menjalin asmara udah sering terjadi pertengkaran sampai adu fisik saling menyakiti karena si Vita itu keras kepala dan suka tebar pesona, sok kecakepan. Jangan tanya berapa uang yang sudah dihabiskan oleh Wesley untuk menservis ceweknya sejak pertama pacaran, tapi gak pernah puas. Bahkan pemuda itu sering berbohong
kepada orang tuanya di Hualien supaya transfer duit banyak dengan alasan kebutuhan magang, padahal dikasih kepada Vita yang kehausan harta. Dari dulu kalau berantem, Wesley sering kok mencekik lehernya Vita. Mungkin sekarang terlalu kuat kali ya, jadi ampe kebablasan hingga gadis itu dijemput ajal. Lingga Respati sendiri sempat bersaksi di pengadilan dan cukup kaget dengan kenyataan yang terjadi antara sahabatnya dengan Vita, tapi merasa beruntung juga belum terlalu jauh ngejarnya meski sempat berpikir akan ngabisin uang dan ganti keyakinan demi pujaan hati. Syukur deh gak sampai segitunya. Pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 di Pengadilan Tinggi Wilayah Taichung, Wesley Shaw terkena tuntutan penyerangan yang menghabisi 2 nyawa sekaligus, yaitu Vita dan isi perutnya. Lelaki berusia 25 tahun tersebut pun terkena hukuman 27 tahun penjara. Bagaimana menurut kamu? Ada berapa banyak orang yang kalian kenal rela melakukan apapun saking bucinnya sama gebetan, padahal udah jelas cintanya ditolak semenjak awal? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.